kelihatannya ini kalau melihat dari lini belakang pertahanan Arsenal sudah mulai solid ya, dan sudah adanya tambahan Ben White ya, Ben White dan teman-temannya yang sudah cukup lama berada di Arsenal. Meskipun dalam tanda kutip ada satu yang saya sebutnya sebagai yang eman lah, kalau nggak dimanfaatkan itu Saliba. Oh iya, permainannya lumayan bagus masih di Marseille ya, masih jadi kembali, dia terkenal sama. Itu kalau lihat dari pendapat atau komentar orang ya Saliba ini malah lebih bagus daripada seangkatan yang ada di Arsenal sekarang. Maka salah Arteta jika tidak mengembalikan dia, kan sudah banyak pada pendapat. Tapi ya kalau melihat juga bahwa selama ini Arteta juga kontak sering intens kontak dengan Saliba. Jadi diberi harapan bahwa kamu nanti kembali ke Arsenal untuk menjadi pemain utama. Nah itu mudah-mudahan ya artinya sehingga kalau kita lihat untuk pemain belakang relatif sudah cukup ya. Sekalipun masih harus dapat berkembang banyak gitu. Masih ada Ben Selepnya, ada Rob Holding, masih ada sebanyak itu. Masalahnya juga memang Arsenal ini walaupun terkenal ada julukannya SSB karena rata-rata pemainnya nanti bakalan dijual. Namun saya kira ya kan tapi di sana sih memang industri ya. Iya, industri ya bagaimana dapat uang. Tapi dia kehilangan bibit-bibit yang bagus karena nilainya tinggi loh dia jual. Rasanya sama-sama. Cuma sekarang kayak semacam ada moratorium. Kalau dulu hampir ada kepercayaan bahwa sekitar 60% atau 70% pemain Arsenal itu akan dicaplok oleh Manchester City. Dulu kan sudah banyak itu. Polisi, Torre, Nasri dan sebagainya. Sampai Nasri ya, sekarang sudah pensiun juga. Nah itu katanya. Kalau sekarang prospeknya insya Allah enggak, karena kalau kita lihat bahkan sudah ada suksesi juga. Stan Kroenke saya nilai sebagai owner sekarang sudah mulai loyal, saya bilang sebenarnya. Dan kemarin akhir-akhir ini akan ada rumor-rumor akan dibeli oleh kayaknya nggak jadi ya, nggak jadi oleh pemainnya. Mungkin sekarang mulai rada kelihatan stabil. Sudah. Jadi kemungkinan kalau 2 bulan ke depan kita masuk ke jeda transfer di Januari, kemungkinan lebih cenderung kepada memperkuat bagian di depan lini depan ya untuk kemungkinan seperti itu karena jika terlalu senior jika dia melepas Lacazette berarti ya Lacazette ke Barcelona maupun ke Milan, tetap dia kan harus menyiapkan. Dan saya lihat bahwa Arsenal itu kedalaman skuadnya sangat dangkal. Cedera satu bagian terutama depan ya, lini selangnya. Misalkan gini lah kali Aubameyang misalkan tidak bisa bermain, maka siapa yang jaga kan Lacazette. Lacazette sendiri kan sudah mulai sangat jauh menurun dari produktivitas gol. Apakah Balogun atau Andy Nketiah kan itu juga belum bisa kita harapkan ya akhirnya kan ngefeknya terhadap itu Odegaard, Smith Rowe yang akan digeser posisinya. Oh gitu digeser posisinya sebagai winger kiri maupun winger kanan. Kebetulan memang dua orang ini dua pemain ini termasuk yang versatile, bisa di semua di lini depan, di belakang striker terutama. Oke, baiklah. Berarti kita sekelumit atau gambaran bagaimana Arsenal kita sudah mendapat gambaran. Nah, besok pada hari Minggu Arsenal akan berhadapan dengan Watford. Nah, sejauh mana Watford ini? Watford ini ibaratnya ini tim yoyo, namun kadang tidak bisa diprediksi. Kita ketahui 2 minggu yang lalu dia bisa menghancurkan Everton 5-2. Tapi satu minggu setelahnya dia kalah dengan Southampton 1-0. Ada semacam itu. Yang match yang terakhir dengan Southampton ya? Iya, kalahnya seperti itu. Fakta dan ini. Dan saya lihat karena Ranieri kan masuk di tengah-tengah jalan setelah match keempat atau kelima itu, sehingga dia memang belum menemukan pemain yang sesuai dengan karakternya dia. Kalau kita lihat, kalau Arteta kan hampir pakem dengan 4-2-3-1. Kalau Ranieri itu sejak zaman di Chelsea dan terakhir di Leicester di mana dia bisa meraih trofi di Premier League itu, dia ada kecenderungan untuk memakai formasi 4-4-2. 4-4-2 Jerman. Dalam tanda kutip, winger juga berposisi sebagai attacking midfielder. Kita tahu kan dulu dengan Riyad Mahrez juga itu dan Alberto di Leicester ya. Nah, dia belum menemukan pemain yang cocok untuk karakternya dia. Sehingga kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir,
Ranieri cenderung untuk menggunakan formasi 4-1-4-1. 4-1-4-1 dan dia menang tunggal. Dan dia sangat mengandalkan Joshua King dan Ismail Assar. Iya. Dua pemain ini pula yang perlu diwaspadai oleh Arteta. Produktivitas sedang menaik. Joshua King baru hat-trick lawan Everton itu. Kita tahu kan ya. Muda ya. Iya, Ismail Assar ini jadi rebutan dulu kan banyak ditinggal pada waktu degradasi. Ada Ben Godfrey, ada yang satunya itu juga banyak yang diambil oleh Everton dan seterusnya. Tapi Joshua ini 29 tahun usianya ya? Iya. Ini terakhir kalau saya dibuat 26. Seangkatan dengan Lacazette ya? Iya, satu usia. Masuk ke 30 sekarang ya. Dulu ini kalau nggak salah produk akademinya MU dulu. Tapi ini. Iya. Tapi sudah benar-benar menanjak loh di Watford ya. Iya, ada dua itu. Saya kira cuma itu kok. Sama mungkin lini tengah nanti Jorut Brska ini yang boleh mungkin ya sebagai filter pertama ya. Dia penyaring di situ. Mungkin semacam itu kok. Ya, karena naik turun biasanya memang ada semacam stigma lah, ada kepercayaan bahwa tim promosi itu kan ada 4. Biasanya pasti ada 2 itu nanti akan kembali ke championship. Duanya yang akan bertahan. Biasanya ada kepercayaan itu. Dan kalau kita lihat sekarang kan Norwich sampai sekarang kan belum meraih kemenangan dan berada di dasar klasemen. Nah, Watford ini kemungkinan bisa jadi akan ke sana. Kalau di lini gelandangnya kita kan punya Ismail Sarr, Tufan, Kuka sama Hernandez ya. Iya. Nah ini kan kalau kita lihat produktivitas Ismail Sarr ini sudah cukup bagus ya. Cukup bagus juga Tufan daya dukungnya terhadap tim luar biasa. Iya. Terutama Ismail Sarr ini. Dulu ini dikaitkan dengan Liverpool dan MU. Cuma karena harganya yang mungkin terlalu tinggi sehingga banyak. Memang ada kecenderungan kalau membeli dari sesama tim Premier lebih mahal karena ada aturan homegrown di sana. Oh, makanya yang menjadikan Ben White pun harganya lebih mahal dari seorang kapal pelaut. Sehingga ya banyak dibully Arteta pada saat. Tapi nyatanya setelah berjalan memang Ben White di awal, terutama kan kekalahan dari Brentford itu kan banyak dari kesalahan Ben White. Blunder ya. Tapi seiring berjalannya waktu nyatanya sudah berjalan dan mampu. Kak, sama kita kembali pada tadi posisi Ben White di jadi back tengah dia ya, back tengah, sedangkan di kanan kita punya Tomiyasu. Kalau melihat harga transfer mereka separohnya kurang loh. Iya. Nah, tapi kalau di awal-awal lihat trennya sumbangsi terhadap tim, maka Tomiyasu lebih tinggi dibanding Ben White. Tapi seiring berjalannya waktu Ben White sudah mulai menemukan pola dan kerjasama tim yang cukup solid di bagian. Ya, sedikit banyak dia dapat dukungan dari Gabriel. Magalhaes ya. Magalhaes kan dia dari Brazil ya. Iya, dari Brazil. Kalau Ben White sendiri kan asli Inggris ya. Iya, soalnya ada 2 nama Gabriel di Arsenal. Satu Gabriel Martinelli ya. Dua-duanya Brazil ya. Dua-duanya Brazil. Yang Gabriel Martinelli dia posisi di gelandang. Di gelandang. Sebetulnya kalau melihat ya ini kan komentar-komentar para pakar yang memperhatikan generasi muda bahwa Gabriel Martinelli itu luar biasa. Sayang kawan gitu kan. Nah itu dia, jadi kakinya kaki kacanya banyak. Termasuk ya semoga tidak ya bisa jadi seperti halnya Wilshere itu dulu kan luar biasa, tapi karena dia sering cedera akhirnya ya bisa 1 tahun dia tidak main, itu kan merusak hanya dipinjam-pinjamkan terus ya sampai sekarang tidak punya klub. Belum terakhirnya di Bournemouth itu. Oke. Dan kita sedikit banyak udah mengetahui tentang komposisi kapasitas daripada atau kekuatan terus prestasi daripada kedua tim. Kira-kira di match ini kira-kira yang diunggulkan mana kalau melihat posisi seperti ini? Kalau lihat dari sekarang posisinya ini mainnya di Arsenal ya? Ya, di Emirates. Di Emirates Stadium ya. Satu kalau lihat dari statistik 2 pertemuan saya tetap menjagokan Arsenal di situ. Yang kedua kalau lihat dari 3 sampai 5 match terakhir ya mungkin bisa sih. Cuma sekalipun Watford sendiri menghancurkan Everton 5-2 ya. Iya. Tapi dalam tanda kutip
keberadaan Ramsdale itu memberikan rasa aman yang lebih. Oh iya. Saya kira Sehingga orang-orang yang dari tengah ke depan itu sudah nyaman ya. Nyaman. Dia benar-benar membungkam kritik orang-orang yang mempercayai bahwa kalau merekrut Ramsdale bakal degradasi. Memang 2 kali seperti itu. Oh iya, kemarin terakhir di Bournemouth degradasi. Setelah itu pindah ke Sheffield. Tapi kan Ramsdale di kiper utama di sebelumnya. Iya, gini, di Bournemouth dia kan setelah tahun 2019 dia di Bournemouth degradasi. Setelah itu dia kan ke Sheffield United. Soalnya kan Henderson harus balik lagi ke MU tahun kemarin itu, dan kebetulan setelah di Sheffield ganti degradasi. Ya memang awalnya seperti itu, tapi nyatanya dia seperti itu. Sebenarnya dia itu sudah satu angkatan sih sama Phil Foden dan Greenwood, juga bareng Saka, City dan itu, dan dia berkembang sekali di bawahnya Arsenal. Ada titik keamanan. Kalau saya bisa memprediksi 3-0 masih untuk Arsenal. Saya dengan mengabaikan hasil match pada saat melawan Everton ya. Iya. Soalnya karakternya Arsenal akan lebih leluasa kalau lawan tim yang sedikit bertahan. Kalau justru dia diimbangi oleh tim yang akan menyerang, dia malah kesulitan. Karakternya seperti itu. Tapi kemarin pada saat Arsenal menghadapi Hotspur ya, masih bisa dapat 3-1. Padahal Hotspur itu pertama musuh bebuyutan, yang kedua pola bermain. Apa karena pengaruh pelatih si Nuno ini? Satu, kalau saya trennya pada waktu itu, dimana kan sebelumnya trennya kan kalau Arsenal kalah terus ganti menang, kebalikannya. Oh iya, menang terus kalah. Sampai akhirnya diganti itu. Yang kedua karena mungkin selalu ada faktor rivalitas antara Gunners dengan Tottenham ini, Lily White ini ada suatu kebanggaan tersendiri kalau kedua klub ini, di mana sama-sama berasal dari North London, sama-sama dari London Utara, London Utara. Siapa yang akan di atas di akhir klasmen, dia yang akan lebih unggul. Dua-duanya semacam. Memang terkenal dari dulu rivalitas antara Tottenham dengan Arsenal. Oke, berarti masih ini kalau lihat dari prediksi ya, sekalipun prediksi bisa berubah sewaktu-waktu, dan ini bukan harga mati. Misalkan besok jadi kebalikannya bahwa Arsenal kalah pun kan mungkin saja. Karena beberapa pengamat termasuk kita mengamati seperti ini. Kalau lihat dari formasi seperti ini, dari kedalaman skuad seperti ini, terus dari produktivitas, dari perjalanan di 10 match terakhir ini, ya kita bisa memprediksi wah Arsenal masih 3-0 masih kuat. Iya. Kalau saya masih bisa semacam itu. Jadi kalau melihat senioritas daripada penjaga gawang Watford, ini kan Ben Foster. Iya. Ini kalau dia termasuk kutu loncat sih. Dia produk akademi MU. Namun cuma asli Inggris dia ya? Dia asli Inggris, produk akademi. Dan pemain timnas Inggris. Sempat mungkin cuma memang di bawahnya Paul Robinson dan David Seaman dulu. Dia kalah dengan Robinson. Sempat beberapa kali match itu. Dia sempat lama sih di Watford, tapi dia banyak berkutat di klub papan tengah dan papan bawah. Inggris menjaga gawang. Iya, Pickford melawan Ben Foster. Ben Foster lawan Aaron Ramsdale. Oh iya, besok di Everton. Iya, Everton ya. Sama-sama itu. Kalau kan ini juga kalau nggak salah juga dapat panggilan Ramsdale dengan permainan melawannya. Dan kebetulan saya nanti kurang tahu untuk Arsenal, maksudnya untuk timnas Inggris akan memilih siapa. Tapi bisa jadi Ramsdale akan mengawal gawang Inggris dengan melihat performanya Pickford yang agak angin-anginan. Oh gitu, malah. Iya. Karena kan pilihannya untuk sektor gawang ini tidak terlalu banyak ya gawang. Ramsdale, Henderson tidak pernah main di MU, Pickford juga semacam itu tidak angin-anginan. Akhirnya mungkin pilihan terbaik bisa malah Ramsdale untuk akhir-akhir ini. Kan biasanya cuma itu. Karena kalau kita lihat memang Inggris itu terlalu melimpah untuk stok bek kanan. Di sisi yang lain sangat kurang. Oke.
Kita kembali kepada prediksi match besok untuk Arsenal berhadapan atau versus Watford ini. Di Watford sendiri ada alumni Arsenal, Alex Iwobi, dan sementara ini ya cukup sumbangsi terhadap tim, cukup bagus juga. Nah, pengalaman kelihatannya kan banyak yang alumni yang sang mantan yang pernah di Arsenal terus main kadang-kadang jadi kikuk juga ya. Gimana kira-kira? Iwobi ini dulu terkenal, dia alasannya Di gelandang kiri ya dia ya? Gelandang serang? Iya, Iwobi. gelandang serang kiri, winger posisinya Winger, winger ya. dulu. Dia itu pindah kalau nggak salah dengan kedatangannya Aubameyang. Oh iya. Dulu dia pindah ke Dortmund dengan fee yang lumayan, 30 lebih. Diharapkan ke sana. Tapi nyatanya di Dortmund dia nggak begitu bagus. Di Everton dulu dia nggak terlalu bagus. Terus pindah ke Bournemouth justru degradasi dan terakhir berlabuh di sini. Kalau lihat kemampuannya dia, saya kira belum ya? masih jauh kalau dibanding dengan Ismail Hasan. Kalau dibandingkan dengan Richarlison itu kan kalau di Euro kemarin ya? Bukan, Richarlison di Copa Amerika. Dia kan luar biasa ya Richarlison ini. Termasuk anak emasnya Tite soalnya. Bisa dibilang. Sebelum di Watford Richarlison di mana kemarin? Dia di Watford. Dulu dia di Watford, terus setelah cukup lumayan dia akhirnya pindah ke Everton sekarang. Termasuk Verstappen juga posisi aslinya sama dengan Iwobi di gelandang di winger kiri. Cuma permainannya kadang dia memang menusuk ke tengah sehingga dia masih muda dan postur bagus, 24 lumayan. Speednya luar biasa kalau melihat. Nah ini lagi dimusuhi, Richarlison lagi dimusuhi satu warga Argentina ini. Gara-gara kasusnya kemarin. Kemarin kan ada rumor juga bahwa Richarlison akan dibawa ke Madrid.